selesai Pancasila artinya tindakan gerakan cepat itu bagaimana Pak? Kira-kira mohon penjelasan dan paparannya. Terima kasih Pak Jenderal. Ya, lanjut Peta Maluku. Peta Maluku. Peta Maluku. Selamat malam. Selamat malam. Didengar, Selamat Pak? malam. Ya, Iya. Peta Maluku. Iya. Sharing ini enak denger Pak Jenderal tadi bicara. Waduh. Enak-enak. Saya pernah bilang di Facebook saya begini, jangan pernah berkata merdeka selama korupsi masih merajalela di Indonesia. Gitu. Kita nih tertindas oleh bangsa sendiri dari sisi korupsi, ekonomi, kesenjangan, rakyat miskin, rakyat kaya. Semua bermain uang untuk memperkaya diri kan. Kita lihat semuanya. Baik yang di pemerintahan, baik yang aparat, pengusaha, sampai hansip juga korupsi itu. Semuanya mental, udah jadi mental korup kita. Nah ini yang kita nggak sadar. Kenapa Indonesia nggak maju? Gitu. Karena semua ego masing-masing ingin lebih dari yang lain. Serakah, nggak jujur. Gitu. Saya lahir di awal era Pak Soeharto, Orde Baru. Saya terakhir dididik semua pasti dari sekolah PMP ya, ada pelajaran PMP, Pancasila. Tapi setelah kita dewasa kita lihat impact-nya nggak ada. Pelajaran-pelajaran semua itu yang dilaksanakan di lapangan ternyata kamuflase. Gitu. Berarti bukan masalah pengertian ilmu Pancasilanya, tapi mental kitanya, mental jujurnya nggak ada. Nggak berani bicara A is A, B is B. Nggak berani blak-blakan. Kamu salah. Nanti digoreng-goreng kesannya, lu kayak bener aja. Ya dibalasnya seperti kayak gitu. Membuat orang jadinya, mendingan gue sama deh daripada gue bener sendiri. Nah ini sebenarnya secara umum udah jelas di depan mata. Nah kalau kita lihat sekarang buahnya apa? Indonesia memang masih dijajah. Secara ekonomi dijajah asing-asing. Utang luar negeri itu kan sebagai tanda penjajahan ya, secara keuangan oleh dunia. Indonesia dikontrol. Keputusan-keputusan kebijakan ekonominya juga jadi ikutan dikontrol. Karena kita pinjam uang dari luar. Ya. Kemudian apalagi sekarang budayanya udah dikontrol. Masyarakat di mana-mana udah kayak orang Timur Tengah ya. Cara berpakaiannya. Kemarin Pak Putih bilang ya, budaya Indonesia sudah dijajah. Daerah Padang tari-tariannya udah dilarang, nggak boleh karena pemahaman khilafah itu. Apalagi yang kita dijajah, macam-macam udah, ya kan? Memang kita dijajah udah. Nah sekarang kaum pemuda kita dari mahasiswa apa nih BEM melihatnya apa nih situasi kita ini? Apa udah benar-benar berat ke Timur Tengah? Dia punya cara berpikir untuk masa depan Indonesia ini, mereka pewaris ya. Kita mungkin udah lewat nih, walaupun masih mid age ya, tapi udah 50 tahun gini pasti udah bukan zamannya lagi gitu, udah mereka lah. Nah mereka sendiri apa lihat itu ke depan? Gitu. Nah Pak Jokowi sendiri, menurut saya ini udah dijajah nih keputusan politiknya oleh kepentingan Palestina. Sebenarnya Hamas lagi. Tadi Pak Jenderal bilang dia ada komunikasi dengan pemimpin Hamas. Itu apa nggak dipikir itu melakukan pembicaraan dengan organisasi teroris gitu. Jadi udah kacau balau sih Indonesia nih. Nah mungkin dengan suara-suara kita lewat media sosial ini mungkin lebih bisa menyadarkan masyarakat umum bersuara kompak bareng untuk melakukan perubahan. Tapi ya perubahan itu kembali lagi. Kalau masih mental korup ya jangan harap deh Indonesia akan sama lagi gitu. Saya di Amerika ini udah cukup lama, saya lihat perbandingan di sini. Bagaimana hukum benar-benar berjalan, gitu. Semuanya bisa tertib, teratur.
Kita lihat infrastruktur jalan nggak ada lubang, trotoar jelas, semuanya bagus, tamannya bagus. Kok Indonesia yang kayak gitu malah amburadul, saya ngeliat, aduh kalau di YouTube tuh. Apalagi Jakarta, aduh, ibu kota tapi nggak menunjukkan kemegahan yang bersih, tertib, yang bisa dibanggakan nggak ada. Secara umum ya, kalau satu-satu mungkin ada, tapi kalau dilihat seluruhnya enggak. Nah ini yang revolusi mentalnya Pak Jokowi kayaknya mandek nih di periode kedua. Memikirkan 2024 apa gimana sih? Apa sih yang mau dicapai kalau hari ini kita nggak bener mikirin yang 2024 yang masih jauh. Gitu. Begitu deh Pak Jenderal, tolong dibantu terus. Sukses Pak Jenderal. Oke, skip dulu ya. Satu lagi ya. Satu lagi, Pak Ilham, silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam Pak Jenderal. Satu, ke semua situasi dan kondisi yang ada saat ini, atau fenomena kegiatan di hampir seluruh penjuru bumi pertiwi Indonesia, mempertontonkan bahwa nyaris mendeklarasikan bahwa Indonesia sudah tidak berideologi Pancasila. Boleh titip pesan kepada para pemimpin seberang, Pak Paul. Wahai para pemimpin agama, para ulama Islam, kalian akan bertanggung jawab dunia akhirat atas pembiaran pengikut-pengikut kalian menista ideologi Pancasila, membiarkan bahkan membangun agar menghancurkan NKRI. Dapatkah kita membuat semacam petisi agar dunia internasional bisa dan dapat ikut andil menjernihkan situasi negara Indonesia tercinta ini? Politikus, para pejabat negara yang berkaitan dengan situasi yang ada, adakah tujuan atau semacam kebijakan yang memilih dan memulihkan Indonesia dengan berani tanpa tendeng-tendeng aling, ambil langkah-langkah konkret walau harus menghadapi risiko-risikonya. Pak Jenderal, Pak Paul, kita sudah memukul gong yang sudah berbunyi. Begitu keras bunyinya bahwa kita sedang diamati dunia internasional. Bagaimana caranya menemukan aktor yang sesungguhnya atas terjadi di Indonesia? Cari dalang, pemikir, pemecah belah kesatuan bangsa Indonesia, terlebih para donaturnya. Mari bersatulah saudara-saudara bahwa Indonesia masih dicintai Tuhan kita. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Oke, kembali ke Pak Jenderal dulu ya. Atau Pak Susu Kuda ini mau masuk? Enggak Pak Jenderal, Ya? Pak Jenderal. Pak Jenderal dulu aja ya. Silakan Pak Jenderal masuk dulu. Saya tadi ke skip ya. Ya skip. Oh ya. Tadi ke send out ya. Terakhir ya Pak Gajah ya. Pak Gajah lalu Pak Jenderal. Silakan. Oh ya, jadi jadi yang bilang Zionis Nusantara ya, kalau saya baru lihat sih, baru dengar juga, sepertinya PKS itu yang ngomong. Nah, jadi sebenarnya PKS itu ya sama dengan Hamas, ya. Sama-sama berideologi Ikhwanul Muslimin. Harusnya PKS ya lebih ngelihat ke dalam dulu. Ya kalau Zionis Nusantara kan baru sekarang dimunculkan ya. Mungkin dia kaget ngelihat orang Kristen atau channel inilah yang sejalan dengan channel ini sudah mulai muncul dengan mengatakan bahwa Israel bukan penjajah gitu ya. Tetapi justru penduduk asli dari tanah perjanjian itu, dan Palestina juga tidak sama dengan Filistin ya. Itu kan kebenaran ya, kebenaran. Tapi mungkin PKS baru dengar gitu. Mungkin presiden juga baru dengar. Mungkin Menlu juga baru dengar. Nah, kalau PKS menyuarakan khilafah ya, dan ulama-ulama yang lain, kan sudah lama. Dan khilafah itu anti Pancasila dan anti NKRI. Ya. Mereka mau membangun satu kekuasaan, ya. Nanti nggak ada lagi Indonesia gitu. Pokoknya nanti digabung aja khilafah itu kan, maksud mereka begitu. Nah,
Jadi Zionisme, jadi kita ya mungkin tadi saya lebih suka ya seorang Kristen itu ya memang seharusnya bukan juga menjadi seperti Yahudi, tapi kalau kebenaran ya salah satunya yang sekarang perlu disuarakan. Jadi bahwa Israel bukan penjajah tapi penduduk asli tanah perjanjian yang sekarang yang dituntut oleh Palestina itu